Here we go. Resmi Pratama Arhan putra kelahiran Arya Jipang Panolan, Blora, melanjutkan karir dari PSIS Semarang ke Tokyo Verdy Jepang. Seperti yang sudah-sudah, jika ada pemain lokal yang berkiprah ke luar negeri pasti akan disambut dengan senang hati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tak terkecuali PSSI, saking antusiasnya sampai-sampai mengadakan acara syukuran untuk pelepasan Pratama Arhan. Pratama Arhan dikontrak 2 tahun oleh Tokyo Verdy, klub kasta kedua di Liga Jepang, Jetulik. Ia mengikuti jejak seniornya seperti Ricky Yakobi, Irfan Bahdim maupun Lili Pali yang pernah merasakan atmosfer Liga Jepang. Arhan didatangkan Tokyo Verdy dengan target untuk membantu proyek lolos promosi tahun depan ke J1 League. Selain nanti kiprah Arhan di klub barunya nanti, menarik untuk melihat klub yang akan dibela Arhan. Berikut kami sajikan 5 perihal menarik dari Tokyo Verdy. 1. Berganti nama klub sampai 3 kali. Tokyo Verdy berkiprah di Jepang. Berbasis di Tokyo, sejarah mencatat Verdy ternyata bukanlah klub ecek-ecek. Di awal terbentuk pada 1969 dengan nama Yomiuri FC, perlahan tapi pasti mereka mulai membangun kekuatan di kancah sepak bola Jepang. Pada 1978 Verdy berhasil promosi ke liga tertinggi untuk pertama kalinya. Sejak saat itu Verdy merajut sederet kisah kesuksesan di level teratas kompetisi Jepang. Golden Era Verdy dimulai pada tahun 1983 hingga 1994, sebelum berubah format dari Japan Soccer League KJ League. Di awal 90-an Verdy sukses menjuarai beberapa edisi JSL sebagai Yomiuri FC. Jangan lupakan mereka juga pernah mencicipi indahnya berdiri di podium juara Liga Champion Asia di edisi 1987. Hegemoni mereka berlanjut di awal 90-an, mereka mampu menyabet gelar J-League selama 2 musim dari tahun 1993 sampai tahun 1994. Saat namanya telah berubah menjadi Verdy Kawasaki. Sayangnya pada era krisis moneter melanda Asia pada 1998-an, Verdy Kawasaki juga tertimpa imbasnya. Mereka sempat memotong anggaran klub dan melepas bintang-bintang andalannya pada tahun 2004. Nama klub pun berubah menjadi Tokyo Verdy hingga sekarang. Sejak era 2000-an kedikdayaan Verdy tinggal cerita. Mereka kemudian lebih banyak berkompetisi di kasta kedua Jepang alias Jetulik sampai tahun 2022. 2. Pernah mendatangkan pesepak bola berlabel world class. Kendati sekarang fans di Jepang lebih memandang mereka sebagai tim semenjana, tapi sejarah akan selalu berbicara bahwa satu klub ini adalah salah satu yang pernah menjadi raja di Jepang bahkan Asia. Ketika Tokyo Verdy terdegradasi ke Jetulik pada tahun 2006, justru klub ini mampu mendatangkan pemain berkelas. Secara mengejutkan, bintang Brazil Hull diboyong ke Ajinomoto Stadium pada tahun 2007. Dengan status pinjaman dari Kawasaki Frontale, bermain Jetulik. Di usia emasnya Hull tampil begitu Spartan dengan mencetak total 37 gol. Untuk mengantar Tokyo Verdy kembali naik ke kasta tertinggi sepak bola Jepang ketika itu. Sayangnya Hull hanya bertahan setengah musim di tahun keduanya. Hull akhirnya memutuskan untuk kembali ke Eropa dan bermain untuk FC Porto. Ditinggal oleh striker andalannya membuat Tokyo Verdy kelimpungan. Mereka akhirnya kembali terdegradasi ke Jetulik di tahun 2008 dan tak pernah naik kasta sampai sekarang. 3. Pernah menghajar juara terbanyak Liga Champions Eropa. Satu hal yang cukup mengesankan dan tak terlupakan dari Tokyo Verdy lainnya adalah klub ini pernah membantai Real Madrid. Madrid yang niatnya sekedar melakoni persahabatan pada turnya di Jepang tahun 2005 justru mampu dibantai Tokyo Verdy. Tokyo Verdy tidak terduga mampu mempermalukan Los Galacticos dengan skor telak 3-0. Selain kebobolan 3 gol, trio Michael Owen, Raul dan Ronaldo juga tak mampu menggedor jala Verdy. Gol Tokyo Verdy dicetak Dayo Kobayashi, kemudian striker Brazil Washington dan diperbesar Takuya Yamada. Salah satu peluang terbaik Real Madrid diperoleh David Beckham ketika tendangan bebas khasnya nyaris membahayakan gawang Verdy. Wanderly Luxemburgo, pelatih Real Madrid ketika itu, mengungkapkan faktor penyebab kekalahan timnya hari ini. Ia menilai anak buahnya mulai kelelahan karena mesti berpindah-pindah tempat ketika tur tersebut. Saat pembantaian itu ada hal menarik lagi dari Tokyo Verdy.
Pada pertandingan itu superstar El Real David Beckham terlihat bersitegang dengan salah satu pemain Tokyo Verdy Kazuyuki Toda. Ketika itu muncul insiden David Beckham terkena cipratan ludah pemain Tokyo Verdy. Kapten timnas Inggris itu mengaku mukanya telah diludahi gelandang Verdy Kazuyuki Toda. Saat keduanya terlihat bertengkar, kiriman air mulut Toda membuat Beckham, Ronaldo dan Michael Salgado mencoba menyatroni Toda di ruang ganti pemain. Di sana mereka dilaporkan terlibat adu omongan. Toda sendiri menyangkal dirinya tidak sengaja meludahi Beckham. Beckham menendang saya dan saya memarahinya. Ada ludah yang tersembur ketika saya memarahinya dengan lantang. Tapi itu sama sekali tidak mengenai dia. Saya rasa gara-gara itu dia menjadi marah dan menemui saya. 4. Pernah melawan klub dari Indonesia. Tokyo Verdy juga pernah bertemu Persib Bandung. Saat masih bernama Verdy Kawasaki, tim ini pernah ke Indonesia dan melakoni laga melawan klub Persib Bandung di ajang Liga Champions Asia tahun 1995. Ceritanya bermula saat Persib Bandung sukses juara Liga Indonesia musim 1994/95 yang meloloskannya ke Liga Champions Asia. Persib yang berhasil lolos ke babak 8 besar masuk di fase grup bersama Thai Farmers Bank, Songnam Ilwachunma dan Verdy Kawasaki. Namun kali itu Persib harus kalah 3-2 atas dari Verdy Kawasaki, yang masih diperkuat oleh legenda abadi sepak bola Jepang Kazuyoshi Miura. 5. Akun media sosialnya laris manis bak kacang goreng. Seperti biasa setiap kali ada pemain Indonesia yang berkiprah di luar negeri, netizen Indonesia berbondong-bondong meramaikan akun sosial media klub tersebut. Begitu pula Tokyo Verdy yang ketiban penggemar tak terduga-duga gara-gara merekrut Pratama Arhan. Di samping jumlah subscriber, jumlah viewer di akun YouTube-nya Tokyo Verdy meningkat pesat. Viewers Tokyo Verdy sebelum upload kedatangan Arhan mengudara hanya memiliki sekitar 1.000 sampai 2.000 viewers di setiap upload di YouTube. Namun sampai dengan berita kedatangan Arhan diupload, jumlah viewers mereka sudah menyentuh angka 400.000-an lebih. Dan bahkan upload video yang bukan tentang Arhan pun banyak dibanjiri netizen plus 62 sangat terlihat jelas pada live comment. Sedangkan di akun Instagram Tokyo Verdy sudah berhasil masuk dalam jajaran Big Four-nya J1 League secara jumlah followers di Instagram. Meskipun mereka terhitung klub semenjana yang berkiprah di J2 League, Tokyo Verdy akhirnya secara followers di Instagram berhasil menyalip para klub besar di J1 League macam Urawa Reds, Kashima Antlers, dan akhirnya benar-benar bisa menyusul jumlah followers Vissel Kobe dengan Andres Iniesta-nya. Hanya gara-gara satu bek kiri dari Indonesia.